Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Tentu hari ini masih penuh sukacita karena kemarin seminggu libur ya. Seneng kemarin liburan adik-adik? Pasti seneng dong. Dan pastinya hari ini kita harus mempersiapkan diri lagi karena besok kita akan sekolah lagi. Kita akan bertemu lagi dengan teman-teman. Kita akan kembali belajar lagi bersama teman-teman dan guru di sekolah. Nah, tapi kita tidak boleh lupa, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Yuk, Kak Titi mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kita dalam sukacita selama liburan. Dan hari ini kita boleh bersukacita lagi, bersyukurlah kembali karena hari ini kita boleh berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama lagi. Yuk, bangkit berdiri yuk, kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekarang kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tirukan Kak Titif ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama teman-teman kami karena kami siap untuk beribadah. Tolong Tuhan, pimpin kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau lanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita mau membaca Mazmur Pujian. Diambil Alkitabnya karena kita mau membaca ya. Kak Titi undang adik-adik sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita buka dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Kak Titi ulangi sekali lagi. Mazmur Pujian hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Silakan duduk lagi. Kita mau pujikan kembali. Aku dapat di hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercera. Bait kedua. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus. Juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Kita mau memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita akan lipat tangan kita kembali adik-adik. Kak Titi mau ngajak adik-adik berdoa sebelum memasuki firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai di awal ibadah kami. Kali ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkannya bersama-sama. Tolong Kak Titif yang akan membantu kami menyampaikan firman Tuhan,
Pakailah mulut, lidah, bibir Kak Titif Tuhan untuk bisa menyampaikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang pastinya berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam firman di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi Kak Titif sebutkan dari 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yuk Kak Titif ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, kita baca bersama-sama karena cuma 4 ayat. Sebelum Kak Titif tanya, kitab Tawarikh di mana ya adik-adik? Iya benar, kitab Tawarikh ada di Perjanjian Lama sebelum Ezra. Dan setelah Raja. Betul sekali. Yuk, sudah dapat semuanya? Nanti ulangi lagi. 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai 4. Yang udah dapat kita bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henoch, Metusalah, Lameh, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke. Kita baru saja membaca ayat perikop kita di pagi hari ini. Mungkin adik-adik bingung, apa sih ini Kak Titif? Kenapa sih kok disebutkan, ini kok sepertinya nama Kak Titif? Ya, ada Adam, ada Set, ada Enos, ada Kenan. Siapa mereka ini? Nah, sekarang sebelum Kak Titif masuk ke situ, sebelum Kak Titif menjelaskan, Kak Titif mau tanya dulu. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak nama lengkap adik-adik siapa? Coba sebutkan nama lengkapnya. Oke. Kalau nama lengkap Mama? Coba sebutkan nama lengkap Mama. Oke. Nama lengkap Papa? Oke. Nama lengkap yang punya kakak? Nama lengkap kakak? Sebutkan nama lengkap kakak. Atau yang punya adik, sebutkan nama lengkap adik. Oh, kira-kira ada nggak adik-adik yang mungkin belum tahu nama kakak, nama adik, atau nama papa, mama? Belum hafal mungkin ya, bukan belum tahu, belum hafal. Nah, kalau Kak Titif tanya, adik-adik tahu nggak papa itu berasal dari suku mana? Kalau mama? Oh, mungkin ada adik-adik juga yang masih belum tahu ya dari mana asal usul itu. Terus asal usul, kira-kira apa sih asal usul itu adik-adik? Kenapa sih Kak Titif tanya nama lengkap adik-adik, nama lengkap mama, nama lengkap papa? Kenapa yo? Iya betul, karena Kak Titif pengen lebih mengenal adik-adik dan juga keluarganya adik-adik. Lebih mengenal papa dan mama. Begitu juga dengan adik-adik. Jadi pada saat nanti di luar sekolah atau mungkin ketemu teman baru, adik-adik bisa dengan berani adik-adik bilang, memperkenalkan diri adik-adik. Hai, namaku, misalkan namaku Happy gitu ya. Namaku Happy, nama kamu siapa? Seperti itu. Atau misalkan, hai, namaku Aurel. Namamu siapa? Boleh kenalan. Gitu ya. Seperti itu adik-adik. Nah, sama seperti adik-adik, Tuhan Yesus juga mempunyai asal usul. Agar apa?
agar kita, anak-anaknya, paham atau mengerti dari mana Tuhan Yesus berasal. Nah, di sini Kak Titip kasih lihat ya. Kakek leluhurnya Tuhan Yesus adalah Adam. Ada yang tahu siapa Adam? Betul sekali. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan di dunia. Kemudian, ini yang kedua, ada Nuh. Ada yang tahu siapa Nuh? Nuh adalah seseorang yang membuat atau membangun bahtera yang besar sekali. Agar apa? Agar ia dan anak-anaknya juga beberapa hewan itu bisa selamat dari air bah. Tentu saja pembuatan perahu ini atau pembuatan bahtera ini Nuh lakukan karena Nuh taat sama Tuhan. Kemudian yang ketiga ada Abraham. Ada yang ingat siapa Abraham? Betul, Abraham adalah seorang kakek yang memiliki anak di saat usianya sudah sangat tua. Betul. Kemudian ada juga yang terakhir ini adalah Daud atau Raja Daud. Kemudian ada juga Yusuf yang diceritakan sebagai ayah dari Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir baru lahirlah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nah, adik-adik, lahirnya Tuhan Yesus ke tengah-tengah kita membuktikan bahwa Tuhan itu sangat baik. Meski kita berdosa dan kita melakukan banyak sekali kesalahan, Tuhan tetap mau mengasihi kita. Tuhan tetap mau memilih kita, manusia, sebagai penerus kebaikan bagi sesama manusia. Tuhan tidak hanya memilih orang yang dewasa saja, tidak adik-adik. Tapi Tuhan juga memilih adik-adik yang masih kecil-kecil ini untuk senantiasa bekerja untuk Tuhan. Bekerjanya gimana Kak Tif? Ya nggak harus bekerja seperti mama dan papa ya, yang harus cari uang, berangkat ke sana ke kantor pagi-pagi, tidak. Misalnya nih, ada satu contoh. Misalnya adik-adik saat di sekolah saat di ibadah IMPA, ibadah anak, adik-adik misalkan ditunjuk untuk berdoa. Nah, adik-adik harus siap dan bersedia kalau ditunjuk untuk berdoa. Apalagi kalau ada temannya yang sedang susah atau sedang kesulitan. Dan adik-adik tahu itu, aku mau deh berdoa buat temanku. Dia lagi sedih karena mungkin kemarin dapat nilai yang jelek. Seperti itu. Kemudian adik-adik berdoa, aku boleh nggak berdoa, mendoakan kamu. Seperti itu. Itu baik adik-adik. Ya, menutup firman Tuhan di hari ini, Kak Titip mau mengajak adik-adik untuk tetap semangat melayani Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan doa syafaat di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua dan saudara yang diberikan dalam hidup kami. Berilah kesehatan bagi orang tua dan saudara kami. Ampuni jika ada kesalahan yang tidak berkenan di hati orang tua dan saudara kami. Ajarlah kami agar selalu dapat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami.
Tuhan, tolong berkati guru-guru kami semua, agar guru-guru kami semua dapat mengajar dengan baik, dan juga tolong berkati teman-teman kami semua, agar saat ujian mereka dapat menyelesaikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik, dan semuanya bisa naik kelas. Dan terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Pendeta, kami berilah kesehatan, rezeki, dan sukacita dalam melayani. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kakak layan kami, berikanlah mereka hikmah, kesabaran, dan kesehatan, supaya mereka selalu semangat mendidik kami dan membimbing kami. Begitu juga dengan teman-teman IMPA kami, berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami selalu sehat, selalu ceria, sehingga kami selalu bersukacita memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami Yesus Kristus yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami saling berkumpul, menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, melalui doa ini kami ingin terus memohon agar bangsa dan negara tempat kami tinggal, kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih yang tulus. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, hingga satukan kami dalam kasih suci-Mu. Tidak lupa kami juga ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden hingga para bawahannya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat adil, dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, demikianlah doa singkat ini kami panjatkan, kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau selalu melimpahi kami berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan doa kami dari adik-adik layan kami ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh pokok doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang tadi sudah melayani, membantu Kak Titif dalam melayani doa syafaat di hari ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Yuk disiapkan persembahannya. Kita mau pujikan Aku Bawa dan Berikan. Jangan lupa dilipat yang baik, dilipat yang rapi, dan dimasukkan ke dalam celengan, atau mungkin bisa dititipkan ke mama atau papa pada saat nanti ke gereja. Ya, yuk kita pujikan Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku,
pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, sekarang kita lipat tangan, kita mau serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Tirukan Kak Titif. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini Bapa. Berkati persembahan ini, sucikan dan kuduskan, agar persembahan ini dapat dipergunakan, dapat dikelola dengan baik oleh gereja kami, kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kak Titi undang adik-adik sekali lagi untuk bangkit berdiri karena kita mau menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan pujikan Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita selamanya. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita selamanya. Lipat tangannya kembali. Kak Titif yang akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena kami sudah boleh sampai di akhir dari ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah begitu mengenal kami dan tetap memilih kami meskipun kami masih saja sering mengecewakan Engkau, masih saja sering berdosa dan melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai dalam kehidupan kami. Pimpin kami ke depan Tuhan agar kami bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami terutama seminggu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, terutama kami yang esok akan kembali bersekolah dan bekerja. Tuhan berkati kami masing-masing, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.